Dulunya merupakan penemuan yang revolusioner, namun kini sampah plastik memenuhi lautan kita dan membunuh ribuan paus, burung, penyu. Berapa banyak plastik yang kita miliki di sekitar kita? Akankah hidup kita menjadi kurang nyaman tanpanya? Berapa banyak spesies hewan yang bisa kita selamatkan dengan menyingkirkan sampah plastik? Inilah yang terjadi jika plastik tidak pernah ditemukan. Kantong plastik Anda sebenarnya adalah gas alam atau minyak yang diproses secara kimia. Anda dapat merobeknya, atau membakarnya, atau membuangnya setelah selesai. Namun ia tidak akan terurai seperti roti ini. Sejak tahun 1950-an kita telah menghasilkan 6,3 miliar ton plastik. 9% darinya telah kita daur ulang, 12% lainnya dibakar, artinya, kita mempunyai 4,9 miliar ton sampah plastik. Jika kita bisa mengumpulkan semuanya di satu tempat, gunung plastik ini akan lebih besar dari Gunung Everest. Banyak dari limbah ini berakhir di laut, membunuh hewan laut yang salah mengira bahan sintetis yang tidak dapat dicerna ini sebagai makanan. Jika kita menghilangkan plastik dari kehidupan kita, kita akan menyelamatkan ratusan spesies laut dari keterikatan dan konsumsi plastik. Tapi bagaimana dengan kita? Seperti apa rutinitas kita tanpa plastik? Seberapa besar ketergantungan kita pada plastik? Bahkan jika Anda menghindari penggunaan wadah plastik untuk membawa bekal makan siang Anda ke kantor, atau mengemas belanjaan Anda dengan tas belanja yang dapat digunakan kembali, Anda masih belum bisa benar-benar bebas plastik. Plastik ada di mana-mana. Kaleng aluminium dilapisi dengan resin plastik. Tanpanya, kola Anda akan terkorosi dalam waktu 3 hari. Gelas kertas juga menyembunyikan lapisan plastik tipis. Menurut Anda bagaimana mereka menyimpan cairan di dalamnya? Tidak ada plastik juga berarti tidak ada kantong teh, karena kantong teh tersebut disegel panas dengan polietilen. Tanpa plastik, belanja bahan makanan akan terlihat sangat berbeda. Cairan kami akan dikemas dalam botol kaca. Daging dan keju kami akan dibungkus kertas. Anda akan mengemas semua belanjaan Anda ke dalam kantong kertas atau kotak karton. Salah satu manfaat utama kemasan plastik adalah menjaga kesegaran makanan lebih lama. Tanpa metode dasar pengawetan pangan ini, banyak pangan kita yang perlu dibudidayakan atau ditanam secara lokal, dan sebagian besar hanya tersedia secara musiman. Sampah organik akan memenuhi tempat pembuangan sampah dan menjadi perhatian utama kita terhadap lingkungan. Pakaian kami dibatasi pada serat alami, tidak boleh ada kaos kaki polyester, gaun nilon, atau sweater akrilik. Ucapkan selamat tinggal pada jaket bulu Anda. Pakaian pengaman tahan panas dan air juga tidak akan ada. Tanpa plastik yang diperlukan untuk instalasi listrik, tidak akan ada sirkuit murah untuk membuat ponsel atau komputer Anda. Bahkan perangkat elektronik awal pada tahun 1910-an menggunakan plastik, salah satu plastik pertama bakelite. Tanpa plastik apapun, kita akan terjebak pada tahun 1870, masih menggunakan pernis dan karet yang tidak tahan lama dan berbahaya untuk mengisolasi kabel kita. Semua kemajuan yang kita capai dalam bidang elektronik terjangkau tidak akan pernah terjadi. Tapi setidaknya kita tidak akan mencemari bumi dengan cangkir kopi sekali pakai, botol air, sikat gigi, dan barang plastik lainnya. Dan 700 spesies laut tidak akan terpengaruh oleh sampah plastik. Jika membayangkan seseorang mengambil plastik Anda tidak merusak hari Anda, pertimbangkan untuk pindah ke Kenya atau Bangladesh, di mana penggunaan kantong plastik dilarang. Anda mungkin mempertimbangkan untuk memelihara beberapa hewan peliharaan berlendir ini, 6.000 cacing lilin dapat memakan kantong plastik hanya dalam 1 jam.